Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyakin syukur, kalau kita banyakin syukur rezekinya ditambah. Amin. Ya, kalau kurang syukur nanti rezekinya diambil. Yang sekarang disebutnya masa sekarang. Yang kemarin masa dahulu. Ini modern, berkembang, teknologinya juga berjalan, tapi ujiannya juga bertambah. Nah, bisa nggak sih berjalannya ujian ini atau kemodernan ini kita tetap dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya tema kita adalah bagaimana ya supaya hidup lebih baik di era modern. Kita langsung minta ilmunya Ustadz Maulana. Iya, Masya Allah, tabarakallah, Bang Ali. Ngomongin masalah zaman modern, banyak yang bilang ya, nggak asik nih, sholat, ikut-ikut zikir bareng-bareng, nggak asik ya, udah nggak zaman. Nah ini gimana nih kita untuk menepis ini sehingga akhirnya tetap cinta dengan zikir, tetap nggak mau tinggal sholatnya, semakin kemari ibadahnya semakin bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita berkumpul bermajelis di majelis Islam itu indah. Salah satu bagaimana kita bisa mengingat Allah. Di awal pagi kita awali dengan pengajian. Nonton Islam itu indah mengantarkan kita untuk ingat kepada Allah. Jikalau mau hidupnya lebih baik, maka banyak-banyak berzikir. Bagaimana caranya berzikir kepada Allah? Ada caranya. Caranya yakni tentukan, siapkan waktu untuknya untuk berzikir. Karena berzikir itu hati jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, menjadi tenang. Meskipun ada kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang memiliki banyak dirham di pangkuannya lalu dia membagikan sampai habis, lalu ada seseorang hanya berzikir, itu lebih utama. Kenapa? Karena zikir itu membuat kita jadi tenang. Buat apa banyak uang kalau tidak tenang? Ini jamaah bagus ini, tenang, antara ngantuk atau apa ya? Beda lagi dong. Nyimak guru. Nyimak. Jadi ketenangan itu mengantarkan kita jadi bahagia. Karena kenapa? Ketika kita ingat Allah, semua akan jadi baik, semua jadi indah, semua jadi nyaman. Insya Allah. Baik, dan sekarang kita akan lihat cuplikan ya. Ini aksi satpam rela kehujanan demi payungi guru yang sedang sholat. Luar biasa. Yuk kita lihat yuk. Viral, satpam di Depok rela kehujanan demi payungi guru yang sholat tuai pujian. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi terpuji yang dilakukan seorang satpam sekolah di Depok yang rela kehujanan demi memayungi seorang guru ketika melaksanakan sholat. Satpam yang diketahui bekerja di SMP Negeri 20 Depok tersebut memegangi payung sembari melindungi guru yang sedang melakukan sholat agar tidak kebasahan. Sholat, ya kembali lagi nih, sholat, zikir, terutama khusus sholat. Ini orang-orang di akhir zaman ini udah sibuk. Ya, bahkan saking sibuknya kadang-kadang nggak bisa nyediain waktu buat sholat. Naudzubillah. Nah, ini justru modern atau jadi jahiliyah sih guru? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah di rumah, jamaah di studio. Kita buka dulu Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin
وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi daripada pengabdi Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hidup kita memang tujuannya sebagai makhluk beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, mengimani adanya Allah, mengimani adanya hari kiamat, mengimani qada dan qadar, mengimani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi dan sampai kepada kita. Tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah kita dibebankan untuk yakni urusan rezeki. Kita hanya dibebankan daripada ikhtiar kita. Bagaimana kita berusaha, urusan hasilnya urusan Allah. Bagaimana kita setiap hari kita berikhtiar, urusan rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan rezeki itu memang haknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, tugas kita adalah ikhtiar. Dan bagaimana agar tidak melupakan salat, agar keinginan ini selalu ingin untuk salat, ingat bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki. Ada orang sibuk cari rezeki tapi lupa mampir kepada sang maha pemberi rezeki. Dia sibuk cari pekerjaan tapi lupa kenalan sama yang punya pekerjaan itu. Subhanallah. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillah, amin. Bunda Tuti. Ya, Masya Allah. Zainal, yang kami muliakan Bunda. Baik, Bunda, ini ngomongin masalah masjid ya. Iya. Banyak orang yang bilang, siapa orang yang hatinya terikat dengan masjid, maka kehidupannya akan terus mengarah kebaikan. Amin. Nah, dapat dunia, dapat akhirat. Nah, yang jadi masalah kalau memang kita di lingkungan yang banyak non muslimnya, terus masjidnya langka gitu ya, atau terbatas. Ini gimana untuk menyikapi? Silakan Bunda. Baik, mohon izin guru kita semuanya, Ustadz Maulana, anakku Syam, dan juga para guru-guru di dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Damang sadayana. Masya Allah, garelisnya salager. Bunda yang tercinta, para pemburu surganya Allah, para jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Ketika kita berada di lingkungan non muslim punten, kita bagaimana kalau sholatnya di rumah aja, masjid tidak ada, suara azan tidak terdengar. Kita seorang muslim wajib melaksanakan ibadah sholat. Lalu kita kalau mau mencari masjid, sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak ketemu juga. Apakah pertanyaannya ini boleh atau tidak sholat di rumah? Jawabannya boleh. Mengapa boleh? Karena memang perintah Allah adalah melaksanakan sholatnya yang pokok itu. Yang wajib itu melaksanakan sholatnya. Mengenai di mana kita tempat berada, ada syarat sahnya diterima sholat. Bersih tempatnya, bersih diri kita dari hadas kecil, hadas besar. Pakaian yang kita gunakan juga bersih. Kemudian kita berada di tempat yang bersih, itu sah, betul? Nah, kalaupun tempatnya ini bersih misalkan, tapi dilewati oleh hewan-hewan yang bernajis, jadi kita kan tidak bersih. Maka kalau kita sholat di rumah karena memang darurat seperti itu, boleh. Baiknya sih kalau kita bisa, laki-laki itu sholatnya di masjid, perempuan di rumah. Bagaimana kalau misalkan tidak ketemu juga? Jadi selama-lama itu sholat di masjid. Berusaha dulu. Betul tadi kata Ustadz Syam, yang terpenting ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, memang kita berada di lingkungannya non muslim, maka yang penting adalah melaksanakan sholatnya itu. Di rumah bisa kita berjamaah dengan istri, dengan anak, dan kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu. Kalaupun kita dekat dengan masjid, tetapi kita tidak sholat di masjid, padahal dekat itu masjid, kan ada puntan-puntan, bukannya menyinggung ya,
masjid depan rumah tapi tidak sholat di masjid. Nah itu yang lebih tidak elok gitu. Ya gitu ya Bang Zainal ya. Iya benar. Yang terpenting sholatnya itu. Sholatnya ya. Baik, Betul. terima kasih Sama-sama. Bunda ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Jadi kegalauan kita para laki-laki ini udah terjawab ya. Dan mudah-mudahan juga kalau bisa di rumah kita nanti disediain tempat emang buat sholat ya. Baik, kita akan lihat ada pertanyaan melalui Instagram kita ini dari @pandupradewa_ ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya boleh ya. Katanya supaya bisa lebih baik hidupnya harus selalu mengingat Allah. Iya bener. Tapi perasaan saya sudah mengingat Allah terus, tapi kok hidup saya lempeng-lempeng aja ya Ustadz. Bagus masih lempeng ya. Nggak ada perubahan. Oh nggak ada perubahan maksudnya. Saya rajin mengingat Allah sih, tapi masih jarang sholat katanya. Pakai ketawa lagi. Oh, Mana orangnya? Mana? Sabar. Siapa orangnya? Dengarkan baik-baik. Siapa sih namanya? Namanya Jahra. Oh, Jahra. Bukan, ini Pandu. Oh, Pandu. Ya. Dengarkan Pandu. Ya. Kalau sudah mengingat Allah itu good, udah bagus. Tapi jangan cuma mengingat, tapi harus ibadah juga yang rajin ya. Karena sayang, udah ingat tapi tidak rajin ibadah. Iya, gimana caranya? Gimana mau ketemu? Oh iya benar. Gimana mau connecting? Masya Allah. Nanti kita akan terangin lagi ya. Ya. Setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Islami Tenda. Jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah. Gimana sih?